pengharapan dan iman dari keluarga Bismillah yang tetap saling menolong, saling menguatkan, saling mendoakan ya, sehingga kita boleh ada hari ini semua oleh karena Tuhan. Amin. Kita bersyukur walaupun tahun kemarin kita bertemu juga ya di dalam Natal, tapi saya tidak berkesempatan bisa hadir waktu itu ya. Hari ini adalah hari pertama saya ketemu tatap muka dengan ibu luar biasa. Saya lihat tambah cantik, yang perempuan, yang pria-prianya tambah luar biasa. Amin. Ya, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berikan ibadah yang luar biasa kepada Tuhan, karena Dia sungguh adalah Tuhan yang dahsyat buat kita. Kita kagum akan Tuhan, setiap perbuatannya yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Sungguh indah. Kami kagum akan Engkau, setiap perbuatanmu yang ajaib. Haleluya. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semayang ada. Kasihmu dalam tak terduga,
sungguh kagum makanan kamu, kamu luar biasa, engkau dahsyat Tuhan, tiada terbanding. Hati kami bersyukur, hati kami bersukaria menang, jiwa kami memuji-Mu, bersyukur bersama perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami angkat tangan, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat tangan, hati kami menyembah-Mu. Bersyukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau ajaib bagi kami, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami kagum-akan Engkau Yesus Tuhan. Kami benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Sungguh ajaib kami kagum kepada Kau Tuhan. Pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, jasa bagi setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, hari pertama di mana kami persekutuan dalam istilah boleh bertemu itu semua oleh karena kasih, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami melihat sungguh nyata Tuhan, Engkau ada buat kami, Engkau Immanuel buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai, yang membimbing, yang memulihkan setiap kami Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, kami membuka ibadah kami. Haleluya. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Tengok kanan kiri. Amin. Kasih senyumnya walaupun terbungkus dengan masker. Ekspresinya pasti kelihatan. Haleluya. Kita udah gak lama kan ya jumpa ya. Tapi saya boleh excited banget ketemu dengan ibu yang luar biasa. Kita bertemu lagi untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Saya cepat kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujian ini dengan sukacita. Amin. Tidak dibatasi dengan apapun. Hatimu bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih.
menyembah Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Seperti tadi Bu Nori bilang, pasti banyak kesaksian. Mari, ada yang mau bersaksi? Silakan Ibu. Silakan Ibu. Saudara-saudara, saya baru kali ini ke tempat ini. Ini semua karena tuntunan Tuhan. Di mana selama waktu COVID itu ya 2 tahun ya, saya tidak pernah diskusi seperti ini. Nah, Tuhan telah menuntun saya untuk bertemu dengan Ibu Tuntun. Itu semua tidak dalam kebetulan, tapi sungguh baik Tuhan itu. Tapi saya waktu masuk, jadi saya bersuka cita karena dimana saya boleh bersekutu kembali dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bu Tuntun, selalu memberkati. Amin. Namanya Nama saya Penny. Bu Penny. Ibu Penny ya. Selamat datang Ibu Penny. Ya, Ya, mari kita sambut tepuk tangan yang luar biasa. Kiranya bukan hari ini aja Ibu, kita bisa bertemu lagi di waktu-waktu yang Tuhan izinkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Masih ada yang mau bersaksi? Haleluya. Kami dari choir trio Priscilla. Kami mau menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan karena semua apa yang Tuhan buat lewat PD Priscilla bagi hidup kami sebagai orang-orang yang dipercayakan melayani di tempat ini. Bersyukur bahwa Tuhan itu baik, waktunya sangat tepat buat setiap kita. Terimalah setiap ujian kami dan yang menjadi berkat bagi kita.
pujian rasa syukur dan kami percayakan untuk melayani Tuhan. Melewati setiap masa waktu pandemi juga kita boleh beribadah walaupun hanya lewat Zoom, tapi kita mengalami Tuhan. Amin. Saya percaya yang sakit disembuhkan, banyak kesaksian, ada Oma yang mengalami pertolongan Tuhan lewat siapapun, tangan-tangannya Tuhan kasih mencari berkat. Amin. Kasih satu lagi. Ibu mau? Saksi. Yang mau saksi. Oke, silakan Ibu, silakan. Ya. Oh ya, ini Ibu juga nih. Puji Tuhan. Waktu di Zoom gak pernah berjumpa. Silakan Ibu Lisa kalau nggak salah. Betul banget. Tuhan berkati Ibu Lisa. Selamat siang. Selamat siang. Shalom. Shalom. Saya sesuai dengan lagu tadi ya, waktu Tuhan yang terbaik. Ya. Selama corona ini, saya kan usahanya hanya kos-kosan. Saya tidak mau tergantung sama anak dan tidak mau minta-minta sama anak ya. Jadi selama ini corona, itu kos-kosan kosong. Tapi Tuhan masih baik. Saya dikasih 3 atau 4 kamar, itu hanya cukup untuk perawatan rumah, semacam bayar listrik, pembantu, wifi, gitu aja. Jadi saya masih kombo istilahnya. Terakhir bulan ini kemarin, kos-kosan saya belum isi, lagi belum nambah. Saya berdoa sama Tuhan, itu semacam curhat. Saya berdoa, saya keluarin isi hati saya semua. Saya bilang, Tuhan kan tahu hidup saya dari ini semua. Saya tidak mau jadi pengemis. Saya tidak mau minta nyusahin anak-anak saya. Tolong saya Tuhan. Tanggal 20 saya harus bayar ini. Tapi kenapa saya berapa kali setiap hari saya berdoa sama Tuhan, kok belum ada juga jawaban. Bagaimana ini Tuhan? Hidup saya tergantung sama Tuhan. Sekarang saya sendiri, suami saya Tuhan sudah ambil. Saya tidak punya siapa istilahnya. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Tanggal 19 masuk, ada 2 kamar. Saya langsung bersyukur, Tuhan ampuni saya. Saya sempat ngomel-ngomel sama Tuhan, saya marah sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan itu memang kita mesti sabar. Tinggal 1 hari lagi loh, gak ada 24 jam. Itu datang air. Besok lagi datang lagi, airnya penuh. Ya, itu gak disangka-sangka. Orang itu WA, terus datang langsung datang, langsung iya, langsung pilih kamar. Saya juga, Tuhan dahsyat sekali ya. Biasanya kan, Bu, saya pikir-pikir dulu yang mana, yang ini, apalah. Nanti sorenya atau malamnya atau besoknya baru dia WA. Ini enggak, saat itu juga. Saya bilang, kalau kamu sudah pilih kamarnya, kamu kasih DP, karena masih ada lagi yang mau lihat. Jadi saya tidak jual lagi ke orang, langsung kasih DP. Tahu dia bilang, nanti Bu tanggal sekian saya pindah. Tahu dia malam WA, Bu saya besok udah masuk. Jadi kalau dia masuk kan dia bayar full. Nah, jadi begitulah Tuhan tolong saya, dahsyat sekali. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Terima kasih. Tuhan Melisa, Tuhan kita Immanuel. Amin. Kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Saya percaya juga firman Tuhan ada pesan Tuhan yang luar biasa. Selamat dia jemput kita semua bangkit berdiri. Karena pujian ini juga kembali ya Bapak. Haleluya, terima kasih Tuhan. Allah yang selalu mendengar setiap doa. Ada di dalam Kairos, ada dalam waktu.
Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus bergerak lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Semakin silakan pujian ini. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi dengan caranya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mengizinkan kami hari ini bertemu kembali di tempat ini, semua oleh karena kasih dan anugerah. Ada banyak orang Tuhan tidak bisa lagi bertemu di ibadah-ibadah karena Tuhan panggil mereka selama corona. Tapi kami masih bisa berjalan, bisa berkarya, bisa melakukan aktivitas kami. Semua oleh karena Tuhan. Hidup kami ada di dalam rancangan. Hidup kami ada di dalam tangan. Tidak ada yang bisa kami perbuat dalam hidup ini tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih kuasa-Mu yang hadir saat ini. Kami akan menceritakan firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tapi Yesus yang ada di tempat ini dan hati kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus,
kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk shalom saudara. Halo. Apa kabar saudara yang terkasih? Luar biasa. Enggak semangat loh. Luar biasa, luar biasa. Apa kabar saudara yang terkasih? Luar biasa, Yesusku hidup. Amin. Hidup Tuhan di hidup kita sampai hari ini. Saya rasakan selama corona ada tadi yang bertanya. Saya sebenarnya enggak tahu. Bagaimana ibu pelayanan di gereja? Enggak pernah berhenti selama 2 tahun. Dan 3 tahun ini. Selalu berjalan, tapi kenapa? Karena kami di ruang terbuka. Di halaman. Kayak Popo itu. Enggak takut. Pokoknya setiap hari Minggu datang, silakan siapa. Kami tetap ada ibadah. Yang puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan selamatkan semua. Semua berjalan dengan kasih Tuhan. Karena apa? Mari kita lihat. Aku nggak panjang bawa firman Tuhan karena masih ada nanti perjamuan suci. Saya lihat ibu-ibu begitu antusiasnya bawa makanan di meja. Wah, makanan apa aja bisa dipilih. Tapi makanan rohani dulu yang saudara utamakan hari ini. Amin. Mari kita lihat dulu sementara di dalam Yesaya 55. Yesaya 55. Coba Davi baca ayat 6, ayat 8 sama 9. Ya. Ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9. 6 apa 8? Ayat 8. Nanti 6 naik nanti di atas setelah ada pembahasannya ayat 8 dan 9. Oke, saya ulang. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9, demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Kita di hari-hari ini diperhadapkan 2 jalan. Jalan lurus, jalan besar apa jalan kecil. Perhatikan, saudara, ke jalan Tuhan dan jalan manusia. Kadang-kadang di sini tadi sebelum kita bahas ke atas, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu. Rancangan manusia banyak. Bisa tipu-tipu seperti yang kita lihat di hari ini yang begitu viral. Ya coba membuat skenario yang ya menurut pikiran dia. Mentok dia anak Tuhan. Kita nggak tahu bagaimana kejadian-kejadian di masa lalu. Itu urusan mereka. Tapi kita lihat mentok anak Tuhan yang kena. Nggak bisa diperbuat apa-apa. Akhirnya coba lihat sekarang. Rancangan-rancangan orang-orang petinggi, rancangan-rancangan orang kaya, rancangan-rancangan orang miskin juga ada. Saudaraku, rancangan ini, saudaraku, Tuhan jelas katakan di sini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Saudaraku, jalanku bukanlah jalanmu. Tapi ini seringkali nggak pernah diperhatikan oleh anak Tuhan. Pakai pikiran sendiri. Pokoknya semau gue dalam hidup ini. Saya kasih tahu dengan saudara hari-hari ini. Di sini dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Tuhan gak bisa ditipu. Tuhan gak bisa dikelabui. Cepat atau lambat apa yang kau tabur kau akan tuai. Amin. Ada yang bilang dengan saya, bertanya, Ibu Pendeta, kan aku udah bertobat. Jalanku yang dulu yang jelek itu kan udah diampuni Tuhan. Oke. Benar diampuni Tuhan. Tapi bukan berarti waktu kamu bertobat yang kau perbuat masa lalu nggak ada hukum tabur tuai. Ada. Kalau kamu dulu suka menipu orang, di dalam kau bertobat bisa kau ditipu orang. Tuh. Waktu kamu dulu tukang judi,
yang diperhadapkan Tuhan pelayananmu jadi orang-orang tukang judi. Tak hukum kamu tuai, Tuhan tidak berbohong kok. Apa yang kau tabur kamu tuai. Amin. Jangan kita pikir makanya banyak orang mundur. Di jemaat saya banyak orang mundur. Dikirain dia dengan datangnya dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, langsung dia tidak dibayar Tuhan, langsung tokcar, langsung sukses, langsung gak ada lagi. Tapi nggak semua rencana Tuhan yang begitu. Tapi makanya orang yang masa lalunya, makanya ada pemutusan, pelepasan di masa lalu. Lepaskan keadaan-keadaanmu yang masa lalu. Apa yang kita buat di hari ini, kita membutuhkan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Kita membutuhkan Tuhan. Di luar Tuhan semua binasa. Makanya ada lagu yang saya ciptakan itu, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, hanya bersama Yesus, jawaban yang pasti. Hanya di dalam Yesus. Jangan kita pikir kekuasaan bisa membuat kita jadi sukses. Jangan kita pikir karena kita pintar, karena kita cantik semua akan berlalu. Amin. Dan aku boleh lihat apa yang kita buat. Yang pertama sini. Yang pertama di dalam ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Cari Tuhan. Tidak mesti harus di onsite seperti ini. Di rumah pun kita bisa mencari Tuhan. Amin. Buat penyembahanmu, altarmu di rumah. Di tengah malam, kamu datang sujud menyembah Tuhan. Kalau menurut pikiran saya, ini suami saya di dalam 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir ini, nggak akan bisa lagi bawa motor. Cuman nggak aku kasih tahu dengan orang-orang gitu. Udah angkal, kakinya bengkak, semuanya, semua udah ini. Saya bilang, cari Tuhan. Jangan cari obat terus, cari istri terus, cari bikin nasimu. Sekarang dia udah bertindak. Kalau aku lagi berdoa, dia ambil makan sendiri. Tiba-tibanya, mau makan Pak, sore-sore. Dia bilang, udah aku ambil tadi dan akan. Biasanya harus disuguhin lagi, ini. Tapi sekarang puji Tuhan. Coba. Tadi saya bilang, bisa nggak antar aku ke Priscilla? Aku mau ikut, aku mau ketemu dengan orang-orang Priscilla. Dia rindu sama Ibu Priscilla, apalagi sama Popo. Selalu mau ditegur keras, mau diinin Popo keras, dia tunduk. Karena sehat yang Tuhan pakai Priscilla. Cari Tuhan, saudaraku. Cari Tuhan bukan mesti harus begitu juga. Layani, pergi ke tetangga. Cari Tuhan itu bukan soal kita ini harus bertemu begini, cari Tuhan berdoa. Tapi lakukan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Berikan dirimu, berikan waktumu. Saya bersyukur ya, satu kemenangan. Gereja yang saya gembalakan tidak besar. Paling ya, waktu dia datang paling 30, 40, 50 orang ya. Sama anak-anak ya 60 orang lah. Rancangan Tuhan, saya menerima jawaban, aduh kemana lah Tuhan nanti ibadah kamu. Udah gerejanya kecil, ruko udah gak dikasih lagi. Dulu waktu Natal udah saya kasih tahu. Ternyata ada rencana Tuhan yang terindah di tempat saya sekarang. Katolik, HKBP, semua dan di gereja Advent tuh mudah-mudahan saya. Nggak ada lagi mengatakan bahwa aku Advent, aku GBI, aku Pentakosta. Inilah yang membuat orang jauh dari Tuhan. Membuat blok. Kamu nggak cocok dengan GBI. Emang ditanya Tuhan suatu saat kepada kita, gereja apa kamu? Enggak. Yang memberi sumbangan makan makanan di gereja sekarang bukan Pentakosta dan jemaat lama, bukan. Jemaat lama itu udah dol, banyak yang dol. Hanya sebagai organisasi lama. Layan bertahun-tahun udah berkembang. Udah tumpul. Cari Tuhan katanya, cari sembako. Kenapa aku bilang cari sembako?
Di mana ada persekutuan doa yang suka memberi, ke situlah mereka minta. Jemaat dari gereja sana ke gereja sana, jemaat dari gereja sana ke gereja sana. Itu aja kerjanya sekarang. Orang-orang yang sudah tumpul iman. Dari Pondok Aren banyak kenal Ibu Rira. Datang di rumah saya, bilang sini gak ada sembako. Banyak yang datang. Yang bapak apalah, bapak apa, ibu ini, yang buat kerupuk lah, yang itulah. Tidak ada yang bukan sembako, mundur. Sekarang penyaringan. Sembako dari Tuhan, amin. Berkat dari Tuhan, amin. Coba, saya masuk di situ. Otak ini berpikir pada saat itu, waduh kecil banget dikasih ya. Saya udah pindah dari situ, saya 18 tahun. Itu otak, itu rancangan kita. Ngomel. Ternyata sedikit bisa jadi berkat, amin. Sedikit bisa berkembang. Gak tahu aku sekarang ini. Ada kasih TV, ada kasih ini untuk apa, ada kasih itu. Yang kasih siapa? Bukan Pentakosta. Bukan orang yang suka ke persekutuan doa. HKBP. Masak arsik biarkan. Karena apa? Dia bilang begini. Saya nggak bisa bayar 1 miliar pun doanya Ibu Pendeta Nenggolan kepada saya. Karena apa? Dia HKBP minta doa jam 4 pagi. Ada di sini video call jam 4 pagi minta doa kepada pendeta. Jam 4 pagi aku harus standby. Ada 2-3 orang minta video call, minta berdoa di tempat tidur. Saya harus siap. Siapa saudara dan saya? Jangan pakai rancanganmu sendiri, pakai rancangan Tuhan. Amin. Cari Tuhan, sungguh-sungguh. Saudaraku, hidup ini sekarang akhir zaman ini sudah digenakan. Dipakai Tuhan seorang korban anak Tuhan, mengungkap segala rahasia yang kita lihat lah. Yang kita lihat, siapa yang mengikuti sekarang internet pasti tahu. Coba, semua akan dibersihkan karena Tuhan sayang Indonesia. Amin. Karena Tuhan sayang sama rakyat Indonesia. Amin. Siapa yang mendoakan itu kalau bukan saudara dan saya? Saudaralah yang terjun untuk berdoa. Saudaralah yang akan korban perasaan, korban uang, korban waktu. Kalau nggak mau berkorban, siapa yang mau berjalan melayani Tuhan? Kalau zaman dulu di Alkitab nggak ada mobil. Ada nggak dibilang naik motor? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Naik onta, jalan kaki. Kalau waktu aku dulu ke Israel sama Popo, itu dari Kana, jalan kaki ke Nazaret, begini ke Nazaret. Orang di sana jalan kaki, ya gunung-gunung inilah dijalani mereka dulu. Tapi bisa menginjil kok dari Kapernaum ke sana, bisa mereka jalan kaki. Sekarang sombongnya orang bukan main. Disuruh penerjang. Tolonglah dulu, hanya 3 isinya. Nggak ada motor bu, ada motor bu. Naik Grab lah, naik om. Ya Allah, sombongnya sekarang. Zaman dulu nggak ada naik motor, naik mobil orang melayani. Amin. Siapa yang sudah pernah ke Israel pasti tahu dia perjalanan di sana. Pasti pernah lihat. Coba. Juga saudaraku yang terkasih. Cari Tuhan sekarang, banyak orang. Cari gereja yang hanya pakai AC, yang pakai ini, ya ampun. Coba di tempat tinggal AC. Pakai kipas angin 3 di sana, 3 di sini. Baru ini lapangan. Semuanya lagi. Oh, geraknya bukan main, loncat. Karena apa? Kalau roh yang ada dalam diri kita nggak bisa menahan diri kita untuk bergerak. Amin. Ada kalau sama zaman saya itu, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bagaimana roh bekerja? Pribadi kita juga terikat, terkungkung, masih diikat dengan hal-hal duniawi. Yang kita pikirkan bagaimana? Saya bersyukur tadi ibu itu, rancangan Tuhan. Saya mohon maaf ya, bukan aku yang cerita. Berketepatan memang di depan rumah saya itu ada 2 pintu kecil-kecil. Memang dulu Pak Nengol dibeli dia rumah kontrakan. Jadi rumah kontrakan itu dibikin dulu. Ya memang benar tambahan lah. Kalau lumayan 1 juta 1 bulan. 2 pintu ya 2 juta kan lumayan untuk tambahan. Itu selama corona seperti tadi bilang. Nggak ada orang yang kontrak. Ya Tuhan. Akhirnya aku kasih ke pengerjaku. Tempati aja. Pengerja gereja. Tempati
dan ku kasih semua bangku-bangku yang gak kepake taruh situ. Ya, nah, di depan. Kalau Tuhan mau kerja, pengerja aku bilang, pengerja kamu ke rumah aja. Bareng teman, ada orang sekaligus masuk ke dua tempat itu. Dua rumah, karena mereka kegusur minta rumah, langsung masuk dua. Lumayan kan untuk tambah-tambahan pelayanan. Coba, tanpa kita suruh mereka, tanpa kita hanya berdoa, berlutut cari Tuhan. Amin. Amin, saudara. Usaha pekerjaan kita juga, tanya Tuhan dulu. Ini dari Tuhan apa enggak Tuhan? Jangan lagi senang dulu, ujilah segala roh. Coba. Ya, kita lihat siapa yang mencari Tuhan. Coba. Kita lihat. Coba buka dulu di dalam Markus 5. Markus 5. Saya baca ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Siapa? Ketika ia melihat Yesus, coba di sini, tersungkurlah ia. Tersungkur, merendahkan diri. Enggak cari Tuhan dengan hoba-hoba, dengan enak-enaknya, dengan fasilitas yang indah-indah, bukan. Tersungkur. Di tengah keramaian ini enggak dia tersungkur. Enggak ada malu. Malu enggak dia? Baca sekali lagi dari atas dulu, sekali lagi. Satu orang baca dari sana. Coba baca. Dari ibu-ibu baca. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Terus Datanglah seorang kepala rumah ibadat. kepala apa dia? Kepala rumah ibadat. Ya. Bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia. Kepala rumah ibadat dulu udah begitu tinggi jabatannya. Tapi dia buat contoh. Amin. Pelayan harus membuat contoh. Yang sudah aktif di gereja harus membuat contoh. Amin. Dia enggak malu. Kedua, dia enggak malu. Coba rame orang. Kalau sekarang mah gengsinya bukan main. Megang Alkitab juga ke gereja enggak mau lagi orang sekarang. Takut diinin tetangga. Tersungkurlah ia. Dan dikatakan apa lagi di situ tadi? Ke bawah, coba baca, Ibu Ira baca. dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ketika dia beriman, amin. Beriman sekali dia. Letakkanlah tanganmu di atas anakku. Dia berdoa bukan untuk diri sendirinya, tapi berdoa buat Anaknya. kita hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan. Coba, kalau lihat orang kita, orang Kristen gak pernah ke gereja, main-main aja, pokoknya shopping-shopping terus. Lakukan, apalagi kepala rumah ibadah ini tadi artinya seorang pemimpin dalam rohani yang sudah tahu firman. Ada dua nanti di sini. Satu orang yang pendarahan 12 tahun. Itu untuk diri sendiri dia minta nanti. Untuk dia penyakitnya 12 tahun. Dia dengan iman juga. Yaitu di dalam ayat berapa ini coba baca. Aku nggak panjang lagi ya nanti. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun semua sama sekali tidak Faedahnya. itu yang mati otak sendiri selama ini. Bersandar kepada obat, tidak bersandar dengan Tuhan. Tapi setelah dia di bawah itu ada, setelah dia mendengar nama Yesus ada di situ.
Mendengar loh, belum pernah bertemu. Coba baca lanjutkan. Dia sudah mendengar berita Mendengar tentang Yesus, maka tentang Yesus. orang banyak itu. Dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Iya, ada usaha pengiring Tuhan, amin. Amin. Saya bersyukur baru pertama masuk udah banyak yang datang. Ya, ada usaha mencari Tuhan. Ada cara beriman. Tadi ibu ini dengan penyakit juga dia bergumul kan? Pak Jairus tadi dengan penyakit anaknya dia bergumul, benar enggak? Kalau yang pendarahan ini dengan penyakit sendiri, benar enggak? Coba. Sekarang kan banyak orang yang penyakitan. Penyakit ekonomi, penyakit darah tinggi, penyakit miskin, penyakit, ya banyak penyakit iman. Tuhan mau sembuhkan saudara dan saya, amin. Tuhan mau buat mujizat kepada saudara dan saya. Jangan lihat kanan dan kirimu, lihat saksi hidupmu. Apakah kamu sudah menjadi saksi di tetanggamu? Saksi di tengah-tengah rumah tanggamu? Saksi di mana kau berada di pekerjaan? Sudahkah engkau melayani dengan apa adanya? Cari Tuhan bukan mesti harus berdoa tiap minggu ke sini tapi ada buah. Kami kadang-kadang sekarang ini aku bersyukurnya begini. Kalau dulu di Ciputat saya buka gereja, saya harus pikirkan, aduh udah mau Natal nih, sebentar lagi udah mau ini, udah. Sekarang mereka yang mengingatkan saya. Bu, kita bikin rapat ya, kita Natal tanggal berapa? Udah, buat. Sekarang diberikan Tuhan kelonggaran kepada gembala-gembala. Silakan anakku, ayo rapat hari Minggu kemarin, tanggal 11 Desember kita Natal. Bagaimana ya? Terserah, coba pikirkan. Saudaraku, kalau kita tersungkur beriman, kita tunjukkan contoh yang baik dalam hidup kita, semua akan simpati lihat kita. Amin. Orang tahu siapa kau dalam hidup dan pelayanan. Gak usah ngomong. Gak usah kita cerita, akan begini, akan begindah. Tuhan tahu dan banyak orang sekelilingmu yang mengetahui siapa kita di hadapan. Saya 3 hari yang lalu melayani aku daerah Ciputat. Kalau ada saudara tahu daerah sana, daerah daerah Bintaro sana, ujung lang itu, saya naik motor di antar anak saya. Dari sini jalan itu, dari sini ke sana ada kira-kira 1 kilo tembok, dari sini ke sana tembok. Jadi kalau jalan di situ serba hati-hati. Pas di situ hujan deras. Kemana mau bernaung? Kena hujan saya terus. Saya bilang begini. Kalau aku kena hujan ada rancangan Tuhan yang indah dengan aku akan beriman kepada Tuhan. Secara manusia, Tuhan menanti hari Kamis loh. Padahal 2 hari yang lalu. Tuhan menanti gimana batuk saya? Gimana ini? Secara daging nih. Tapi Tuhan tegur saya. Gak percayakah engkau dengan saya, Bu Helena? Tiap hari kamu melayani kok kamu takut. Saya langsung nangis di kaki Tuhan. Tuhan ampuni saya. Pasti hari Kamis saya diberkati Tuhan. Pasti hari Kamis tidak ada gangguan apa-apa. Saya datang tadi masih mau dipuji. Ibu cucu bilang, minum air putih penenggelan. Takut orang kalau ada batuk-batuk dikirain ada corona. Kadang-kadang itu otak ini kalau pakai otak sendiri, ya itu tetap akan terjadi. Tapi puji Tuhan, jalan dengan baik. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Tuhan itu yang satu-satunya penolong yang sungguh. Kita lihat tadi, setelah Raja Darius tersungkur, bagaimana di dalam ayat berapa ini? Ayat 27. Coba, dalam ayat 24 ya. 24. Setelah dia tersungkur, dia minta permohonan kepada Tuhan dengan rendah hati. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Dijawab Tuhan enggak? Jawab. Dijawab Tuhan enggak? Jawab. Dengan tidak rasa malu di tengah-tengah keramaian, dia tersungkur, dia rendah hati, dia bantuan datang, dia tolonglah anakku. Dijawab Tuhan enggak di sini? Jawab. Jawab. Ikut justru Tuhan
mendampingi dia. Amin. Sekarang pendamping polisi aja juga dihormati. Kalau udah sampai didampingi Yesus, orang berbondong-bondong itu pasti bertanya, siapa dia ya? Siapa dia ya? Orang akan kagum dengan saudara. Amin. Nggak usah banyak cincong dalam hidup ini. Lakukan aja. Semua orang akan terkagum-kagum. Gak mesti harus tampil yang lain-lain. Ya, tadi ada yang bilang, pakai baju menengol. Ya tampil beda lah. Orang anak Tuhan dikasih berkat, ya sesuai dengan pendeta. Nggak dikasih baju yang gelapar. Dikasih dia, ya bagus lah. Memang pas lah. Memang kita kalau dikasih Tuhan pas. Beling-beling, Bu. Beling-beling. Ya, ya namanya dikasih Bu, masa kita mau jangan beling-beling Bu, kan nggak mungkin. Tapi tetap harus dipakai, benar nggak? Iya. Iya, dipercantik saudara. Amin. Diperindah, amin. Dibuka Tuhan jalan. Saya nggak pernah ngomong apa-apa. 249 pendeta GPDI di daerah Banten. Sampai ke Cilegon. Gembala loh itu. Gereja-gereja kecil di pedalaman yang besar di kota ada 249 gereja. Saya baru bergabung di sinode ini baru jalan 5 tahun terakhir. Dari Isa Al-Masih. Dulu kan aku di Isa Al-Masih. Saya enggak teologi dari pendeta dari GPDI. Aku teologi dari Isa Al-Masih. Di GPDI tidak akan pernah diterima teologi dari luar. Harus dari mereka sendiri. Itu sistemnya. Tapi Tuhan ajaib. Melihat perjalanan saya dan tahunya orang di pelayan saya selama ini bertahun-tahun. Saya diterima di GPDI menjadi pendeta penuh. Amin. Enggak mundur, enggak pendeta pembantu, enggak pendeta muda. Langsung pendeta penuh. Saya di GPDI 4 tahun yang lalu. Saya ingat, ku bikin terus renungan tiap malam. Masukkan di grup-grup, ada 4 grup di GPDI pendeta-pendeta semua. Enggak usah aku ngomong. Kalau ada pertemuan saya disuruh ke depan. Ibu Helena ke depan. Tuhan yang angkat kita, amin. Tidak perlu minder dan cari-cari alasan apa namanya itu kalau cari muka. Camuk, apa namanya? Cari muka. Ya. Cari Tuhan aja, Tuhan angkat kamu, amin. Kemarin ada pertemuan sama hamba Tuhan. Saya siapa sih? Gerejaku juga kecil, aku nggak pakai nasi aja juga enggak. Secara daging aku nggak merasain. Saya nggak pernah minder. Saya duduk di belakang. Semua orang ada cabutan undian untuk pendeta-pendeta. Orang di depan kok aku di belakang. Satu orang yang mencabut Bapak ini, Bapak Pinaria. Kedua Ibu Helena mana? Coba dicari, hanya mencabut undian. Coba. Di tengah-tengah banyaknya orang, 200 berapa orang. Bisa kita diangkat dengan orang heran-heran. Siapa itu Ibu Helena? Pendek kayak gituan. Jadi kalau kita hanya pakai otak kita sendiri, rancangan kita sendiri, tidak pernah maju, mentok suatu saat. Makanya dengan ini, saudaraku, saya nggak terlalu panjang karena kita sebentar masuk dalam perjamuan suci. Perjamuan suci ini bukan secara tradisi, memang itu ada di Alkitab, perjamuan kudus, perjamuan Kristus. Saudara yang terkasih, siapkan hatimu dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, tersungkur di kaki Tuhan. Amin. Buat contoh yang baik. Mendengar berita Yesus aja kita cari Tuhan. Ada usaha mencari Tuhan. Jangan main-main. Jadi dengan cara hidup yang dari Kristus, saya terlalu yakin semua yang di sini pulang akan bersuka cita, akan diberkati Tuhan. Amin. Dan penyakit akan disembuhkan, diberikan kekuatan baru. Inilah saudaraku yang terkasih. Kita akan masuk di dalam perjamuan suci langsung. Ibu Nori akan memegang perjamuan ini sambil berdoa. Ibu Nori, nanti jalankan ke sana. Kita angkat sambil nanti pujian kita. Salibnya. Ya, Ibu Nori sambil pegang sambil berdoa. Ya. Terima kasih Bapak.
Kau sungguh baik, amat baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa, yang boleh menjadi berkat, yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk semua yang kami boleh rasakan. Kebaikan-Mu itu sungguh luar biasa untuk kami. Bapa, Kau memberkati setiap kami, khususnya ibu-ibu yang hadir pada saat ini, di mana kami tadi menerima berkat Tuhan luar biasa lewat firman-Mu. Sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan memberkati, kami percaya lewat tubuh dan darah Kristus kami boleh berkata Tuhan Yesus itu ajaib dan luar biasa untuk kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri semua. Semua bangkit berdiri, ambil dengan iman perjamuan suci ini. Ada ayat di dalamnya. Ayatnya itu untuk mengokohkan iman kita di hari-hari ini. Apapun yang kau terima, kau berdoa dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Salibnya. Waktu engkau mengambil perjalanan suci ini, imani Tuhan akan buka jalan bagimu. Tuhan telah menebus dosamu. Tuhan telah memberikan jalan keluar bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Biar ayat-ayat ini benar-benar mengubahkan cinta. Haleluya. Sekali lagi angkat pujian ini dengan menyerah kepada Tuhan. Angkat hatimu ke atas. Linya salibnya. Oh Tuhan, dia adalah Tuhan yang merindukan Engkau bersama dengan datang hari ini, yang memang dikuatkan untuk membangun skala besar disucikan. Coba dengarkan firman Tuhan, imani di dalam perjamuan ini bukan hanya tradisi, tapi biar kita menang dan kita pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tetap angkat rotimu ke atas. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Ini roti di tanganmu. Dan sesudah itu ia mengucap syukurlah atasnya. Ia memecah-mecahkannya, pecahkan roti itu di tanganmu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kau makan roti itu. Terima kasih.
Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus engkau minum darah bahkan anggur ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukurlah kepada Tuhan masing-masing di dalam dirimu. Dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukurlah atas segala yang sudah engkau perbuat hari ini. Mengucap syukurlah atas kesembuhanmu. Mengucap syukur atas jawaban Tuhan bagimu. Engkau sudah sembuh, engkau sudah diberkati. Semua ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir saat ini akan menerima janji-janji Tuhan, akan diberkati. Semua yang butuh pertolongan Tuhan, butuh segala usaha diberkati Tuhan, maka serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua Tuhan persekutuan ini, semua keluarga yang membuka rumah buat engkau, berkati usaha pekerjaan mereka, karyawan-karyawati mereka, segala usaha apapun. Semua kami bahkan popo yang ada Tuhan yang tidak ada saat ini, Tuhan berkati semua keluarga mereka. Dan kami yang datang duduk sudah melakukan Tuhan firman Tuhan, sudah menerima perjamuan suci dan melakukannya. Pasti kami pulang dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus. Katakan saat ini, aku menang. Aku menang. Aku disembuhkan. Aku dikuatkan. Aku akan melakukan firman. Aku akan berusaha mencari Tuhan. Aku akan melayani dengan sungguh-sungguh daripada apa yang ada padaku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah melakukan perjamuan kudus. Saya percaya ada berkat-berkat Tuhan, Tuhan siapkan bagi setiap kita. Kita akan memberikan persembahan kita pada siang hari ini. Ya, sebelumnya saya mau menyapa juga buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah kita di Zoom. Tuhan memberkati. Ada Bu Vivi, Bu Lili, sama Bu Meti. Ya, shalom Bu Vivi, Bu Meti. Ya, sama Bu Lili. Sama Ibu Lili. Tuhan memberkati. Kiranya juga walaupun Ibu ada di rumah, diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan kami jadi Paskila. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah kami di Zoom. Kiranya boleh melakukannya via transfer. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman yang kau berikan bagi kami diajar hari ini, kami ditegur hari ini Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami dan segenap kekuatan. Karena kami tahu Tuhan kekuatan kami hanya ada di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan. Persembahan hidup kami yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Lewat setiap berkat-berkat, terima kasih Tuhan yang kau izinkan Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mengembalikannya dengan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terimalah setiap persembahan kami untuk pelayanan khususnya di PD Paskila. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Karena pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Nanti silakan Ibu Nur akan melayani kita lewat Bismillah. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandengan kami semuanya.
hasil setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan memberkati. Silakan Ibu Nori yang akan menyampaikan. Teman-teman, Ibu Tiu berdoa. Ada siapa? Baik, kita akan sudah ada di penghujung ibadah kita akan berdoa syafaat bersama. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Silakan Ibu Tiu. Setelah itu doa pengumuman. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu sebagai perjamuan kudus pada saat siang ini. Dan sekarang kami mau berdoa ya Tuhan, khususnya untuk persekutuan Priscilla ini. Kami tahu 2 tahun, hampir 3 tahun kami tidak berjumpa secara tatap muka. Tapi hari ini Tuhan perdana, kami semua boleh berjumpa dengan sukacita dan merenungkan firman Tuhan, di mana kami harus mencari Tuhan. Terima kasih buat kehadiran semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir saat ini. Dan terima kasih juga Tuhan atas segala respon mereka. Dan mungkin teman-teman kami yang lain juga sebenarnya mereka mau datang, tetapi mereka tidak ada waktu atau ada kesibukan. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan siang hari ini, kalau kami semua boleh bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Tetap kami menyerahkan seluruh hamba-Mu, pengurus-pengurus Priscilla ini Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat sebut mereka satu persatu, tetapi Tuhan tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang yang tangguh dan kuat, yang siap melayani Tuhan. Baik bidang apa saja, mereka sungguh Tuhan. Nah khusus kami berdoa juga Tuhan buat Pak Edi dan Ibu Cucu yang telah menyediakan tempat ini untuk kami bersekutu. Firman-Mu berkata, apabila Engkau mengundang Tuhan hadir dalam rumah-Mu, dalam hati-Mu, maka Tuhan akan hadir. Dan kami percaya Tuhan selalu hadir dalam rumah ini. Memberkati Pak Edi, Ibu Cucu, keluarga besarnya, anak, mantu, cucu, dan usaha-usaha, dan seluruh eksplornya diberkati oleh Tuhan. Dan demikian juga kami Tuhan yang hadir saat siang ini. Kami pun Tuhan diberkati Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kami siang hari ini? Apa yang menjadi Tuhan pergumulan kami? Tuhan Engkau pasti menolong. Tuhan Engkau pasti memberkati kami. Karena di dalam jawaban doa kami, Tuhan ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa buat Popo yang tidak bersama kami. Engkau juga menjamah dia. Walau dalam kelemahan tubuh, Tuhan tetap menjamah dia. Dan saudara-saudara kami yang lain tidak hadir bersama kami juga, Tuhan menjamah dia. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah lingkungan ini, di mana kami bersekutu dan mereka tetap aman. Itu semua karena anugerah Tuhan. Berkatilah mereka depan, belakang, kanan, kiri, dan semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kehadiran persekutuan di sini, kehadiran rumah ini memberkati seluruh tetangga-tetangga kami. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat situasi dan kondisi yang ada saat ini, khususnya di DKI Jakarta. Kami tahu keamanan semakin hari ini Tuhan tidak lagi kondusif. Baik tentara, polisi, dan mereka semua saat ini sepertinya mereka membutuhkan kedamaian, membutuhkan kesejahteraan. Tuhan, hadirlah Engkau menjamah seluruh aparat keamanan, dari tentara, kepolisian, supaya mereka menjadi penegak hukum di negara ini Tuhan. Dan kami mohon ampun di hadapan Tuhan, bahwa ada Tuhan, anak Tuhan, yang mungkin Tuhan jabatannya kepolisian, tetapi dia tidak Tuhan memakai sebagai anak, di mana anak keamanan atau tentara atau polisi, dan mereka membuat kebrutalan di negara ini. Tuhan ampunilah, sehingga iman umat-Mu tidak runtuh, tetapi semua itu untuk membuka apapun yang akan terjadi masa yang datang. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden, dan seluruh jajarannya. Tuhan, Engkaulah yang memberi hikmat, akal budi, pengertian kepada mereka, supaya dapat Tuhan untuk menolong atau memimpin bangsa ini, membawa baik Tuhan dalam perekonomiannya, dalam segala hal pun ya Tuhan. Karena kami tahu saat ini ekonomi sedang, oh Tuhan, kami tahu bermasalah. Baik BBM Tuhan yang saat ini sedang bermasalah. Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat dilakukan oleh manusia tanpa Tuhan yang melakukannya. Itulah sebabnya Tuhan, kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menilik semuanya. Berikanlah kami pemberhatian kami, penyerahan kami lebih sungguh-sungguh, supaya
keamanan terjadi di negeri ini, dan kami semuanya boleh bersukacita. Tuhan, terima kasih. Doa yang pendek ini kami naikkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua boleh terjadi oleh karena anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Nur. Silakan. Shalom, kembali ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk kehadiran ibu-ibu untuk ibadah perdana hari ini, di mana kita cukup lama ya ibu-ibu ya tidak berjumpa. Tapi puji Tuhan, semua itu oleh firman kebaikan kasih Tuhan kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Terima kasih juga untuk yang melayani pada siang hari ini, khususnya untuk Pak Andre, untuk Davi, untuk Kaleb, untuk Lydia, dan juga untuk Ibu Tiur, doa syafaat, semua yang melayani siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih buat hambanya Ibu Nenggolan, sungguh luar biasa firman yang kita boleh dengar tadi. Boleh menjadi saluran berkat buat kita. Terima kasih Bu Nenggolan, Tuhan pakai luar biasa. Biarlah setiap pelayanannya boleh membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga ibu-ibu kembali, saya nanti untuk pembicara Kamis depan, saya umumkan pembicaranya adalah Bapak Pendeta Yosia Hendiawan. Kembali kami atas nama PD Priscilla mengundang ibu-ibu untuk hadir kembali. Jadi nanti aktif ya ibu-ibu ya, kita seperti ini ibadah sebulan 4 kali setiap hari Kamis jam 11. Itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Nuri. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan terima doa berkat. Kita bangkit berdiri. Saya mengundang kita semua. Bapak pujian Bapak, terima kasih. Terima kasih. Saleh Kristus, angkat tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberkati setiap hidupmu dan adonanmu. Dan dari Roh Kudus yang menyertai kita sampai hari ini, sampai Maranatha kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Percaya semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Ibu mau menyampaikan. Puji Tuhan, ya kita boleh saling memberi senyum.